Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat maghrib ma'a majlis ta'lim fi Masjid Husnul Khatimah Al-Mubarak yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Al-Muhyi Al-Mumit, Zat yang telah menghidupkan dan mematikan. Ar-Razik, Zat yang maha pemberi rezeki. Rabbul Alamin, Zat yang mengatur, mengurus seluruh alam. Malik Yaumiddin, Zat yang menjadi raja di hari pembalasan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
وأهل بيته وأتباعه وأنصاره الكرام. Yang saya hormati, saya muliakan Tengku Imum Masjid Husnul Khotimah. Yang saya hormati, saya muliakan Tengku Khotib Tengku Bilal. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Husnul Khotimah. Dan yang saya hormati, saya muliakan Bapak Keci, Kepala Desa Gampong Simpang Delikilang. Yang saya hormati, saya muliakan begitu juga para aparatur desa, Ketua Tuhapet beserta anggota-anggotanya, Ketua Pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya. Yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu nama, pangkat, dan jabatan, tidak mengurangi rasa ikram, rasa ta'zim. Yang saya hormati, saya muliakan hadirin wal hadirat jamaah Masjid Husnul Khotimah, adik-adik santri wa santriwati, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai saat ini, sampai malam ini, sampai hari ini kita masih diberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul dan melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, yakni salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa, kemudian salat sunat rawatib, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amaliyah kita, aktivitas kita, ubudiyah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, dijadikan amalan sholihan makbulan fid dini wa dunya wal akhirah. Dijadikan amal ibadah, amal soleh, amal yang terpuji di pandang Allah, serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratul mu'minin yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa bertemu kembali dengan bulan Rajab 1445 Hijriyah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipertemukan kembali dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang insya Allah tinggal lebih kurang 1 bulan lagi bulan Ramadan lebih. Sebagaimana permohonan kita, munajat kita, doa kita yang sering kita bacakan dalam setiap bulan Rajab, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Semoga doa kita, permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disampaikan oleh Allah bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan selanjutnya sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Sebagaimana tadi oleh MC atau pembawa acara, panitia, dalam tausiah atau mau'idatul hasanah ini diberikan waktu atau kesempatan lebih kurang setengah jam. Lebih kurang setengah jam. Jadi nanti seandainya ada lebih daripada setengah jam, jadi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Insya Allah kalau lebih masalah kebaikan, lebih mendengarkan ceramah atau tausiah, insya Allah itu menjadi bonus pahala, menjadi nilai plus tambahan pahala, insya Allah. Yang penting jangan lebih daripada hal-hal yang maksiat, tidak ada gunanya. Taib, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi, sebagaimana kita ketahui semua, bahwa kita saat ini dalam suasana bulan Rajab, yang mana pada bulan Rajab itu banyak sekali fadilah dan keutamaannya.
Dan alhamdulillah sebagian keutamaan fadilah di bulan Rajab udah saya sampaikan dalam forum majelis taklim. Jadi untuk kesempatan ini, untuk malam ini, kita sama-sama untuk mendengarkan atau mengkaji ulang tentang peristiwa sejarah yang sangat agung, yang sangat bersejarah, yang sangat penting dalam bulan Rajab, yakni peristiwa sejarah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita langsung aja, Pak, ya. Langsung ke poinnya. Langsung ke poin tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Mari kita sama-sama hayati dan sama-sama kita renungkan sebagaimana yang tadi oleh Ananda Qori dibacakan oleh tilawah, yakni di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra atau Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Subhanalladzi, maha suci zat, maha suci zat. Alladzi, zat Allah, asra, yang telah memperjalankan. Allah asra bima'na sara, yang telah memperjalankan Allah Subhanahu wa taala bi abdihi, pada hambanya, pada abdunya. Nah, ini nanti dijelaskan kenapa kalimahnya menggunakan kalimah abdun, bukan kalimah insan atau langsung namanya, atau dengan kalimah mukmin, tapi menggunakan kalimah abdun, artinya hamba. Lailan, pada waktu malam, pada waktu malam hari. Dari mana? Minal masjidil harami, Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah,
Al-Mukarramah sampai ke mana? Ilal Masjidil Aqsa, hingga sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Insyaallah kalau dengar Palestina semuanya udah paham, udah maklum, karena memang kota perang, negara perang. Makanya ada Gaza, jalur Gaza itu artinya Gaza perang, selalu perang. Nah ini, ulangi lagi. Subhanalladzi, maha suci zat Allah, asra, yang telah memperjalankan Allah bi abdihi, kepada hambanya, yakni siapa? Yang dimaksud hamba ini siapa? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud hamba. Lailan, pada waktu malam hari. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Ila intiha ini. Kalau menurut ilmu nahwu, ilmu alat, ila intiha, hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan ayatnya, allazi barokna haulahu, yang mana Allah telah memberkahi di sekeliling, maksudnya sekeliling Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas, linuriyahu min ayatina, dengan maksud dan tujuan Allah menampakkan, memperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini makna arti daripada surah Al-Isra ayat 1 yang menjadi argumentasi sekaligus surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, sampai innahu huwas samiul basir, itu merupakan argumentasi, dalil, landasan hukum, hujjah tentang peristiwa kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratul mukminin yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dongeng. Itu bukan mitos. Itu bukan cerita khayalan atau dibuat-buat. Tapi ini adalah memang betul-betul kejadian, betul-betul peristiwa sejarah yang terjadi pada pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra
ayat 1. Nah, sekarang apa yang menyebabkan Nabiullah Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan? Berarti ada sebab. Kalau kita bicara tentang perjuangan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika di kota Mekah, kemudian di kota Taif, kemudian beliau hijrah ke Madinah, itu panjang waktunya. Dan ini biasa diceritakan, disampaikan ketika momen Maulid Nabi. Nah, sekarang yang terpenting apa? Asbabul wurud, historis, kronologi Isra dan Mi'raj. Setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW dakwah di kota Mekah lebih kurang 13 tahun, beliau ketika masih hidup pamannya. Siapa pamannya, Pak? Abu Thalib. Bukan Abdul Muthalib, Abu Thalib, paman. Kemudian masih hidup istrinya, zaujahnya. Siapa? Siti Khadijah. Nah, ketika kondisi pamannya masih hidup dan istrinya masih hidup, maka perjalanan dakwah baginda Rasulullah itu masih agak lancar, lumayan. Ya. Masih agak lancar. Belum banyak rintangan, banyak cobaan, belum begitu banyak teror, cemoohan. Walaupun pada waktu itu pamannya dan istrinya masih hidup, masih ada tetap rintangan, cobaan. Perjalanan dakwah Rasulullah tetap ada juga. Tapi setelah meninggalnya, wafatnya atau meninggalnya pamannya Abu Thalib, maka mulai kafir-kafir Quraisy, penduduk Mekah, mulai menampakkan kemarahan, kebencian, dan terang-terangan untuk menghalangi perjalanan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak intimidasi, teror, cemoohan yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah salah satu orang yang disegani, salah satu orang yang disegani di kota Mekah, kalangan kaum Quraisy. Nah, menjelang 2 bulan menurut riwayat, lebih kurang 2 bulan, maka meninggal lagi istrinya yang sangat dicintai dan sangat mencintai baginda Rasulullah dan sangat setia, yang senantiasa mendampingi, membela dan mempertahankan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW.
meninggal lagi setelah meninggalnya pamannya. Jadi makanya tahun itu disebut tahun apa? Disebut Amul Hazn. Amul Hazn artinya tahun yang penuh dengan kesedihan. Tahun sedih. Tahun-tahun yang banyak cobaan, yang banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sedih? Nabi Muhammad juga manusiawi punya rasa sedih ketika ditinggalkan oleh seorang paman yang sangat sayang sama beliau dan yang merupakan benteng dakwah beliau, yang selalu mendampingi beliau dalam memperjuangkan agama Allah, sekalipun Abu Thalib belum dapat hidayah waktu itu, belum dapat petunjuk. Ya, sampai akhir hayatnya belum dapat hidayah. Tapi kalau memperjuangkan atau membela dakwah Rasulullah, pamannya siap dan sangat-sangat antusias, sehingga kata Abu Thalib, barang siapa yang mengganggu, yang menghalang-halang dakwah baginda Rasulullah, maka hadapi aku, kata Abu Thalib. Bayangkan. Makanya kafir-kafir Quraisy waktu itu tidak begitu berani dan tidak menampakkan sekali kemarahan atau ketidaksukaan kepada Rasulullah, karena masih takut, masih melihat sosok pamannya. Tapi setelah begitu meninggal pamannya, tambah lagi meninggal istrinya, maka mulai kafir-kafir Quraisy menampakkan ketidaksukaannya. Sayyidatina Fatimah, istri Khadijah, baginda Rasulullah, beliau menaruhkan dan menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah, menghibahkan, diperjuangkan untuk perjuangan baginda Rasulullah, dan beliau mendampingi dan membela dan selalu memberikan motivasi, semangat atas perjuangan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka begitu meninggal kedua orang yang sangat mencintai, kedua seorang yang sangat sayang, maka baginda Rasulullah, beliau merasa sedih, merasa nelongsok kalau bahasa Jawa. Maka disebutlah Amul Hazn, tahun prihatin, tahun kesedihan. Nah, maka setelah wafat atau meninggal pamannya dan istrinya, semakin memuncak kafir-kafir Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah, beliau, kalau bahasa putus asa tidak, Pak. Karena Nabi itu dijamin maksum, ya, dan selalu dibimbing dengan wahyu Allah. Ya. Di Mekah, di kota Mekah, beliau sudah tidak bisa bergerak lagi. Dakwahnya sudah sempit, sudah terlalu banyak sekali cobaan rintangannya. Maka beliau hijrah ke Thaif, pindah ke Thaif, dan dakwah di Thaif
dengan maksud dan tujuan mungkin lebih baik daripada kota Mekah. Ternyata begitu dakwah di Thaif juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan di Mekah, bahkan lebih daripada di kota Mekah. Sampai menurut riwayat sampai berani menaruh kotoran onta tanah di atas kepala baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan Pak. Bahkan sampai berani melempar baginda Rasulullah. Sampai menurut riwayat sampai giginya, gigi gerahangnya patah. Ini perlakuan warga-warga Thaif, masyarakat Thaif waktu itu. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW beliau merasa kesempitan dan tidak ada ruang dakwah lagi, dipersempit oleh kaum Mekah dan kaum Thaif. Maka akhirnya beliau dalam salah satu riwayat singgah datang ke saudaranya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapat perlakuan yang sangat keji dan sangat biadab dari penduduk Thaif, maka malaikat datang menghadap Rasulullah dan menawarkan jasa. Kata malaikat, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mau dan siap dan mengizinkan untuk dihancurkan masyarakat Thaif, warga Thaif, dibinasakan, maka aku siap," kata malaikat. Tapi bagaimana jawab seorang nabi, seorang rasul yang penuh dengan sifat tawadhu, haris, pemaaf, bijaksana, dan akhlakul karimah yang tinggi. Beliau tidak dendam, beliau tidak mengizinkan, bahkan beliau berdoa, "Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk warga-warga Thaif. Mungkin karena mereka belum mengetahui, belum tahu. Hadirin wal hadirat yang saya hormati rahimakumullah. Maka dengan akhlak baginda Rasulullah yang sangat mulia dan sangat tinggi, dengan pemaafnya Rasulullah, maka alhamdulillah sampai sekarang warga Thaif mayoritas orang mukmin, beriman dan muslim. Alhamdulillah. Coba kalau seandainya waktu itu Rasulullah mengizinkan untuk dibinasakan, maka tidak ada satupun yang bertauhid kepada Allah, tidak ada satupun yang mukmin di Thaif. Inilah berkat daripada akhlakul karimahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sifat yang sangat tawadhu, yang sangat pemaaf, tidak dendam. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah. Setelah baginda Rasulullah
beliau istirahat di sebuah rumah masih saudaranya. Kalau dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan baina ana fil masjidil haram fil hijri indal bait baina naim wal yaqdan id atani Jibril alaihi salam bil buraq. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau istirahat di rumah saudaranya, maka menurut riwayat setelah ba'da isya antara tidur dan bangun, berarti posisinya masih sadar baginda Rasulullah waktu itu. Maka atani Jibril alaihissalam, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam. Maka ketika itu langsung dipegang Nabiullah Muhammad SAW, kemudian dibelek atau dioperasi, dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, jantungnya, dan dimasukin ke dalam bejana emas oleh malaikat, kemudian disuci, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini proses mau dimi'rajkan. Maksudnya apa? Maksudnya hati Rasulullah dibersihkan daripada sifat madmumah, sifat-sifat yang tidak bagus, yang tercela, yang tidak baik, kemudian diisi dengan keimanan, dengan sifat hilim, dengan sifat yang baik, dengan ilmu dan hikmah. Maaf Bapak, Ibu-ibu, ini bukan berarti hati Nabi, pikiran Nabi jelek, maaf ya, bukan. Karena Nabi dari mulai lahir sampai anak-anak sampai dewasanya, sampai diangkat kenabian, beliau merupakan Nabi, irhad salawat Nabi dan Rasul Allah, maksum, manusia terpilih dan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kinayah, hakikat. Yang dimaksud air Zam-Zam, yang dimaksud di belah dadanya adalah itu diisi dengan ma'rifatullah dan diisi dengan tambah keimanan dan sifat hikmah dan ilmu. Bukan berarti sebelum dibelah dadanya, sebelum isi jantung, dibersihkan jantungnya, Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang jelek, bukan begitu maknanya. Nah, setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW dibelah dadanya, diisi hatinya dengan hikmah, keimanan dan ilmu, maka kemudian Nabiullah Muhammad SAW di-mi'rajkan,
naikkan, dibawa naik. Oleh siapa? Oleh malaikat. Beserta apa? Kendaraan, yaitu buraq. Nah ini buraq adalah kendaraan Nabiullah Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Buraq diambil dari kata barkun. Barkun artinya kilat. Artinya kilat, bagaikan kilat. Makanya menurut riwayat, saking cepat-cepatnya buraq itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Makanya dikatakan barkun. Ini kehebatan buraq. Jadi maaf Bapak Ibu, pengertian buraq ini bukan kita bayangkan atau yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mohon maaf. Pendapat atau asumsi orang Yahudi, katanya buraq adalah seorang bentuk kuda, model kuda tapi bentuknya wanita, cantik, ya, perempuan, inong. Berarti Nabi Muhammad naik inong, naik perempuan. Nah ini makar-makar orang Yahudi. Apalagi Nabi Muhammad istrinya banyak, sampai kendaraan juga buraqnya perempuan. Nah ini salah, maaf, salah. Mohon maaf. Makanya ada dulu saya ingat masih kecil, ada tempat talam piring atau tempat gelas, namanya baki, ya. Itu sampai digambar buraq, gambar perempuan cantik. Dulu pernah tuh beredar. Ini hati-hati sekali. Tak mungkin Nabi yang mulia, Nabi yang maksum Rasulullah naik kendaraan perempuan. Tapi buraq sebagaimana dalam hadis dikatakan adalah yang faqal himar, ya, dunal bigol. Jadi di atas kuda dan di bawah bigol, keledai, ya. Nah itu besar. Dan buraq memang itu makhluk Allah yang udah disediakan oleh Allah, ya, untuk sebagai kendaraan Nabiullah kekasihnya Allah Muhammad Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Dan bukan bentuk perempuan, bukan bentuk perempuan. Ini. Nah, ketika Rasulullah Mi'raj ini secara singkatnya saja memasuki atau menjalani beberapa tahap. Yang pertama, beliau memasuki pintu langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ke-7, ke-6, ke-7, ya, sab'us samawat, ya, 7 langit. Ini nggak perlu dibahas masalah langit pertama, kedua, ketiganya, ya. Yang jelas Nabi dibawa mi'raj oleh malaikat, ya, dan dimi'rajkan oleh Allah. Beliau naik dengan mendatangi atau beberapa tahapan, dari mulai langit pertama sampai hingga langit ke-7, ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha. Makanya dikatakan Sidratul Muntaha itu artinya sidroh itu daun sidir. Muntaha artinya yang memang terakhir. Ya. Kesananya rob-rob mustawan alam malahut. Ya, yang tidak ada alam lagi dan tidak ada mampu yang bisa menembus ya ke alam malahut kecuali makhluk atau hamba Allah yang dipanggil oleh Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut riwayat, sekalipun malaikat Jibril tidak bisa menembus setelah Sidratul Muntaha ke rob-rob mustawan. Ya, bukan berarti malaikat tidak mampu, tapi ini saking mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah baginda Rasulullah Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, merupakan tempat yang di situ adalah momennya, berhadapannya Nabiullah Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatul hawadis. Ini maaf, jangan digambarkan, dibayangkan ya seperti kita berhadap Nabi Muhammad dengan Allah ketika mendapatkan apa? Perintahan sholat 5 waktu. Bukan seperti kita, karena Allah mukhalafatul hawadis. Mustahil disamakan dengan makhluk. Kita diimani, diyakini. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala intrusikan, memberikan mandat, memerintahkan dan memberikan oleh-oleh kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawatul khomsi, sholat 5 waktu, yakni sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. Yang pertama, yang asalnya adalah 50 waktu. 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad usulan sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya mendapatkan mandat dari Allah, perintah dari Allah sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa menjawab, tolong usulkan lagi sama Allah. Tolong usulkan sama Allah, karena tidak akan mampu umatmu, umat Nabi Muhammad. Apalagi umat Nabi Muhammad kecil-kecil, tidak akan mampu. Maka setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah Rabbul Izzati, usulan lagi, maka diberikan lagi dispensasi oleh Allah 10 lagi. Ya. Kemudian datang lagi, turun lagi menghadap Nabi Musa, udah diturunkan. Kata Nabi Musa, masih keberatan umatmu, ya, tidak akan mampu. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat keringanan lagi. Akhirnya singkat cerita diturunkan lagi sampai akhirnya 5 waktu. Akhirnya 5 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Berarti sholat yang mafruḍah atau yang maktubah, yang diwajibkan ya, oleh Allah dan disyariatkan oleh baginda Rasulullah, berarti keputusannya 5 waktu. As-shalawatul khamsi.
Tapi pahala dan keutamaan daripada sholat 5 waktu itu membandingi sama dengan 50 waktu. Sama dengan 50 waktu pahalanya, ganjarannya. Jadi inilah keutamaan fadilah sholat wajib 5 waktu. Coba Bapak Ibu, seandainya waktu itu Allah tidak memberikan dispensasi keringanan, tetap harus 50, bagaimana nasibnya? Apalagi umat Nabi Muhammad. Jangan pun 50 kali, 40 kali, 30 kali, 5 waktu saja, 5 kali saja sudah banyak orang yang meninggalkan sholat. Banyak orang-orang yang lalai atau merasa berat dengan sholat. Apalagi kalau 50 waktu. Apalagi 40, 30. Nah ini. Baik, Bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Nah, inilah oleh-oleh atau peristiwa hikmah yang sangat penting dalam peristiwa sejarah Isra Mi'raj. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Ya, sehingga setelah selesai baginda Rasulullah Mi'raj, turun ke bumi lailan, tadi dijelaskan pada waktu malam. Jadi berarti perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, kalau kita simpulkan, ya, kalau kita perhatikan dari mulai Masjidil Haram berjalan sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, naik, ya, langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 6, sampai ke Sidratul Muntaha, berarti perjalanan beliau hanya nggak sampai 1 hari 1 malam, sampai pertengahan malam, ya, sehingga sampai 1 malam lebih kurang. Menurut riwayat, waktu subuh, sebelum subuh itu sudah sampai lagi ke bumi. Waktu pagi subuh Rasulullah sudah turun lagi, sudah sampai lagi. Bayangkan Pak, menurut logika tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian dilanjutkan dengan Sidratul Muntaha. Pak, dari Masjid Mekah ke Masjidil Aqsa aja berapa? Lebih kurang itu kalau perjalanan 40 hari, lebih kurang 1 bulan lebih. Itu kalau jalan. Bayangkan, ini bisa ditempuh dengan beberapa jam. Subhanallah. Kemudian apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu berapa juta, berapa triliun, ya, jam atau waktu. Dengan kecepatan cahaya aja itu sangat-sangat banyak. Nah, makanya begitu turun selesai Mi'raj, maka Nabiullah Muhammad SAW beliau menyampaikan kepada umat atau kepada kaum kafir Quraisy, menceritakan, ya, sejarah tentang Isra dan Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat. Maka ketika itu kaum Quraisy bukan malah menerima, bukan percaya, tapi justru malah membangkang, malah aneh,
malah semakin tidak percaya kepada Rasulullah. Ini punguh atau majnun, gila Nabi. Masa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, pagi ini sudah datang lagi? Nggak percaya. Sehingga menurut riwayat banyak orang-orang yang tadinya udah mukmin menurut riwayat sampai murtad lagi. Ada yang murtad. Dan ada juga sebagian yang beriman, yang percaya atas kejadian Isra Mi'raj. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu beliau begitu mendapat informasi berita ya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiq tidak sedikit pun beliau menolak. Tidak sedikit pun beliau ragu-ragu. Kalau Muhammad yang berbicara, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau Muhammad yang menyampaikan, sekalipun lebih daripada itu, lebih besar ceritanya, kejadiannya daripada Isra Mi'raj, aku percaya. Kata Abu Bakar, aku yakin kalau Muhammad yang berbicara. Makanya ketika itulah diberi gelar As-Siddiq, artinya yang benar, dapat dipercaya. Kemudian dalam riwayat dikatakan Sayyidina Ali begitu mendengar kafir-kafir Quraisy, bahkan apalagi Abu Jahal, itu sangat-sangat tidak percaya, sangat-sangat mengingkari tentang kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah. Sampai-sampai Abu Jahal mengumpulkan masyarakat kafir Quraisy supaya saksikan oleh anda sekalian, antum dan Nabi Muhammad harus menceritakan di depan kaum kafir Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka begitu disampaikan oleh Nabi Muhammad, sampai kafir Quraisy sampai habis ketawa sehabis-habisnya. Sampai ada yang mukul-mukul kepala, menurut riwayat menutup telinga, saking tidak percayanya ya kepada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Nah, inilah cobaan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah berkat daripada dukungan sahabat-sahabat dan ada terutama Abu Bakar dan Ali, maka alhamdulillah, dan Rasulullah tidak putus asa dalam menyebarkan, mendakwahkan agama Allah. Alhamdulillah terus didakwahkan sehingga alhamdulillah sampai sekarang banyak, dan terutama di Mekah yang dulunya termasuk asadul kufar ya, yang paling sangat kekafirannya, asadun nifak yang paling terkenal kemunafikannya, dan negara-negara warga-warga Taif yang sangat mengingkari Nabi, memusuhi Nabi, sekarang alhamdulillah mayoritas mukmin muslim. Alhamdulillah, inilah berkat perjuangan, kesabaran, ketawakalan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan daripada uraian tausiah Isra dan Mi'raj yang pertama adalah menguji tentang kesabaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa ambil hikmah, ibrah, pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana kita supaya menambah keimanan, ketauhidan kepada Allah, dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran daripada bagaimana kita lebih tawakal ya, menserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa.
daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Kemudian kita bisa menjaga, memelihara dan melaksanakan mendirikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui malaikat, langsung. Beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya melalui malaikat Jibril. Tapi sholat ini langsung Allah memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, karena di antara Nabi dan Rasul, ya, 124 Nabi dan Rasul yang diberi kelebihan, keistimewaan dan mendapat panggilan untuk Isra dan Mi'raj adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lain kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan, keistimewaan dan kelebihan daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau langsung dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Majlis Taklim fi Yaumil Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Nah, mungkin inilah sedikit tausiah mau'idatul hasanah dalam rangka sejarah atau hikayat peristiwa kejadian yang sangat agung dan sangat penting bagi kita, yakni Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra. Artinya Isra Mi'raj adalah menurut riwayat itu waktunya adalah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab malam Senin menurut riwayat. Tanggal 27 Rajab. Kemudian menurut riwayat bertepatan dengan 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Menurut riwayat 3 tahun, menurut riwayat lagi 5 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum hijrah Rasulullah. Berarti masih dalam tahun Masehi 632 Masehi lebih kurang. Berarti sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sedikit tausiah atau mau'idatul hasanah tentang hikmah, ya, keutamaan atau hikayat sejarah singkat daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah, pelajaran daripada peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lebih menguatkan keimanan kita, keakidahan kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian kita bisa mengambil hikmah, ibrah, pelajaran bagaimana kita bisa meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, dan meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kita bisa mendirikan, melaksanakan, menjaga, memelihara salat yang telah diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat jamaah yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata uraian, penyampaian yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup acara majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis, supaya kita mendapatkan berkah, manfaat dan hikmah ilmu daripada majlis ini, dan semoga majlis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekaligus menutup majlis, doa kafaratul majlis. Hudma safa wa dama kadar, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.